mungkin sudah mulai Maret, April, Mei, Juni yang bulan nggak belajar, sehingga setelah tatap muka diadakan dengan protokol, dia tetap semangat masuk, ya, dia tetap semangat untuk masuk sekolah. Lalu bagaimana kontribusi guru dan orang tua dalam melakukan pembelajaran untuk peserta didik selama masa pandemi? Oke, jadi orang tua nampaknya juga ikut mengawasi, sehingga waktu mengantar siswanya diantar sampai ke gerbang, kemudian dicek suhu dan dicatat. Kemudian waktu kepulangan sekolah juga orang tuanya kebanyakan jemput, jadi ikut membantu pengawasan di sekolah. Lalu bagaimana mengenai hasil belajar peserta didik? Apakah sudah bisa dibandingkan antara hasil belajar sebelum masa pandemi dengan sesudah pandemi? Apakah anak menurun atau meningkat? Namanya itu perlu nengok dulu hasil ujian semesternya baru berlangsung nih. Kalau mingguan sudah, tapi perlu nengok dokumen dari ibunya. Tapi namanya nggak ada laporan penurunan, nggak ada, namanya stabil hasil belajarnya. Apa masalah utama dalam pelaksanaan pembelajaran masa pandemi? Itu waktunya diberikan itu banyak orang tua yang mampu ya. Apa? Kan pelajaran itu dengan kalau yang sekarang orang tua banyak yang nggak paham. Kenapa dengan pelajaran yang sekarang ini itu belum paham. Jadi banyak yang mengeluh dia itu kan bisa anak itu dikembalikan ke sekolah gitu. Jadi setelah anak itu belajar di sekolah, itu kan juga dibatasi nih waktunya belajarnya. Cuma itu belajarnya kurang maksimal gitu ya. Ya karena mungkin hanya berdasarkan waktu. Nah, jadi anak itu banyak di tugas di rumah, belajar di rumah. Nah, jadi anak itu juga kalau ini agak mendengar selama anak itu belajar di rumah, banyak orang tua yang mengeluh karena anak itu belajar di rumah, dia kebingungan. Wah ini tak tahu, bagaimana ini, dan kayak gitu. Jadi itu kan dari semenjak anak itu kembali ke sekolah, cukup waktunya juga kan. Jadi juga lah, sebenarnya anak itu bisa berpakaian dengan gurunya, bisa berkait dengan gurunya, yang merah, yang kalau kamu tetap dengan gurunya, sejak belajar di sekolah, bisa bertanya kalau anak itu tidak paham, bisa bertanya langsung. Jadi lumayan lah hasilnya. Jadi waktu belajarnya dari jam 8 sampai jam 9. Berarti ada waktunya gitu. Ya, ada waktunya. Itu juga dia di bagian kelompok. Jadi anak yang di apa? Dibagi dua gitu kan, di samping. Hanya kelompok 1 hari Senin, kelompok 2-nya hari Selasa. Jadi sebenarnya ini, kalau ini kan karena ujian aja kan. Kalau ada ujian, anak mungkin ini dibawa lagi gitu. Karena itu kan sudah digabung gitu, supaya ini efisien gitu ya. Nah, jadi yang satu tapi dengan catatan harus jaga jarak karena jalannya itu lah. Anak itu tidak bisa belajar tapi masih berjalan dengan awal-awalnya kita belajar agak suaranya juga Bagaimana cara guru memberikan peserta didik dalam melakukan pembelajaran selama masa pandemi? Gini, selama ini ya, cuma gimana agar anak itu lebih ini ya, lebih banyak belajarnya gitu. Kalau dia tidak paham dengan pelajarannya, itu
terus ya suruh datang ke rumah gurunya supaya paham apa yang disampaikan supaya gampang melakukan bisa menanggapi beda-beda ya yang nggak paham itu anak itu langsung tanya sama gurunya gitu datang ke gurunya gitu. Jadi saya meskipun apa ya waktu mama terbatas untuk apa kemana ya dikasih mana tapi aku baru dikasih motivasi agar kita Lalu bagaimana harapan guru untuk pembelajaran peserta didik? Kedepannya harapannya supaya rumah itu cepat pulang dari rumah ini anak-anak dulu ya aku kan maksimal lah gitu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pembelajaran selama masa pandemi ini? Lebih sulit, Mbak. Lebih sulit. Apakah perbedaan pembelajaran yang dilakukan anak sebelum pandemi dengan pada saat pandemi ini? Sangat beda jauh, Mbak. Kalau pas pandemi ini kan banyak malesnya belajar. Kalau sebelum pandemi kan rutin belajar setiap malam. Apakah Ibu merasa kerepotan dengan adanya pembelajaran dari rumah? Iya. Bagaimana cara Ibu melakukan pembelajaran atau membimbing proses belajar anak yang dilakukan dari rumah? Bagaimana cara Ibu melakukan pembelajaran atau membimbing proses belajar anak yang dilakukan dari rumah? Berdasarkan buku tema, Mbak. Berdasarkan buku tema. Iya. Terus apa sajakah kesulitan yang dialami Ibu selama membimbing proses belajar anak yang dilakukan dari rumah? Banyak, Mbak, kesulitannya. Kadang kita nggak ngerti materinya. Kadang anaknya malas belajar. Kesulitannya di situ. Terus apakah selama Ibu membimbing anak belajar dari rumah, Ibu memanfaatkan internet? Kadang-kadang. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran anak? Sebagian. Apakah Ibu melakukan kerjasama atau kontribusi dengan guru atau wali kelas anak selama membimbing anak belajar dari rumah? Iya. Bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan belajar anak selama di rumah? Mengatasinya ya kalau yang kita nggak ngerti nanya ke wali kelas, nanti dapat jawaban baru kita sampaikan lagi bimbing anaknya. Bagaimana harapan Ibu untuk pembelajaran anak ke depannya? Harapannya dapat efektif belajar di sekolah seperti sebelum pandemi. Kasih. Iya. Manakah yang lebih disukai, pembelajaran daring atau tatap muka? Di sekolah. Tatap muka berarti. Terus, jika belajar di rumah, lebih banyak mainnya apa belajarnya? Main. Apa yang membuat adik lebih bersemangat dalam belajar di rumah? Itu. Kesulitan belajar apa yang adik alami selama belajar dari rumah? Terus. Apakah selama belajar dari rumah, adik bisa memahami materi pelajaran dengan baik? Bisa. Bagaimana harapan adik ke depannya untuk proses belajarnya? Bisa masuk. Bisa masuk sekolah. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pembelajaran selama masa pandemi ini? Tanggapan saya sebagai orang tua murid, ya nggak apa-apa, cuman ada kelemahannya kalau pas kita nggak tahu mengajarin anak, jadi sulit menjelaskan pada anak pelajaran yang nggak tahu, gitu aja. Terus apakah perbedaan pembelajaran yang dilakukan anak sebelum pandemi dengan pada saat pandemi ini? Perbedaannya, anak-anak itu kalau di rumah disiplinnya kurang, semangatnya juga kurang karena waktunya banyakkan untuk bermain. Kalau di sekolah dia bisa lebih tepat waktu, semangatnya juga lebih daripada di rumah. Apakah Ibu merasa kerepotan dengan adanya pembelajaran dari rumah? Iya, tapi masih bisa diatasi. Bagaimana cara Ibu melakukan pembelajaran atau membimbing proses belajar anak yang dilakukan dari rumah? Selain memakai buku dari sekolah, kan ada buku pakai dari sekolah, kami juga pakai internet, dari lihat Google dari HP. Apa saja
sajakah kesulitan yang dialami ibu selama membimbing proses belajar anak yang dilakukan dari rumah? Sering kesulitannya kalau pas pelajaran itu nggak tahu. Nah, terus satu lagi kesulitannya pas nggak tahu, kota internetnya nggak ada juga. Kesulitannya di keluarga Iya, juga. jadinya udah gitu sulit menerangkan gitu kan. Oh, Jadi menjelaskan ke anak. iya, menjelaskan ke anak itu. Apakah ibu mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran anak? Kesulitan kalau untuk anak SD belum terlalu kesulitan lah, masih bisa lah diatasi. Apakah selama ibu membimbing anak belajar dari rumah, ibu memanfaatkan internet? Iya. Apakah ibu melakukan kerjasama atau kontribusi dengan guru atau wali kelas anak selama membimbing anak belajar dari rumah? Iya, kami berkontribusi. Bagaimana cara ibu mengatasi permasalahan belajar anak selama di rumah? Mengatasinya selama di rumah ya itu tadi, selalu mengingatkan waktu-waktu jam-jam belajar supaya tidak habis waktunya untuk bermain saja itu. Bagaimana harapan ibu untuk pembelajaran anak ke depannya? Harapan kami sebagai orang tua murid untuk kedepannya semoga bisa kembali bertatap muka untuk belajar selama proses belajar mengajar di sekolah seperti sedia kala. Manakah yang lebih disukai, pembelajaran daring atau tatap muka? Tatap muka. Jika belajar di rumah, lebih banyak mainnya atau belajar? Main. Apakah yang membuat adik lebih bersemangat dalam belajar dari rumah? Karena di rumah nggak ada HP, jadi bisa dengar di Google. Bagaimana tanggapan ibu mengenai pembelajaran selama masa pandemi ini? Pendapat mengenai pembelajaran yang selama masa pandemi ini. Pembelajaran selama pandemi corona ini berkurang lah, proses pembelajaran kurang efektif. Lalu apakah perbedaan pembelajaran yang dilakukan anak sebelum pandemi dengan pada saat pandemi ini? Perbedaannya ya sangat jauh lah perbedaannya. Sebelum ada pandemi ini anak tuh belajarnya teratur lah, tapi selama pandemi ini anak-anak kurang belajar. Terus apakah ibu merasa kerepotan dengan adanya pembelajaran dari rumah? Ya sedikit. Bagaimana cara ibu melakukan pembelajaran atau membimbing proses belajar anak yang dilakukan dari rumah? Ya, semampu kita, gimana cara mendidik anak di rumah. Jadi sesuai kemampuan ibu. Ya. Apa sajakah kesulitan yang dialami ibu selama membimbing proses belajar anak yang dilakukan dari rumah? Kesulitannya ya, antara belajar di rumah sama di sekolah kan kadang nggak sama. Cara penyampaiannya, penyampaian materi pelajaran nggak sama kan. Guru sama murid sama. Seperti kesulitannya di penyampaian. Terus apakah selama ibu membimbing anak belajar dari rumah, ibu memanfaatkan internet? Ya sedikit menggunakan, karena kami kan kadang ada yang nggak ngerti ya maksud pembelajaran. Apakah ibu mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran anak? Ya ada yang kami nggak mengetahui apa isi materi. Apakah ibu melakukan kerjasama atau kontribusi dengan guru atau wali kelas anak selama membimbing anak belajar dari rumah? Terus bagaimana cara ibu mengatasi permasalahan belajar anak selama di rumah? Cara Mengatasi masalah belajar anak selama di rumah. ya berkonsultasi lah dengan orang yang lebih mengerti. Lalu bagaimana harapan ibu untuk pembelajaran anak ke depan? Ya kedepannya berharap bisa efektif seperti yang sebelum ada pandemi ini. Apakah perbedaan pembelajaran yang dilakukan anak sebelum pandemi dengan pada saat pandemi ini? Perbedaannya banyak ya. Kalau waktu sebelum pandemi kan belajar banyak di sekolahan, semuanya kita dapat dari sekolahan. Kalau di sini kan kita sama sendiri yang belajar orang tua yang harus yang harus mengingat
mengingatkan tiap hari kan Apakah ibu merasa kerepotan dengan adanya pembelajaran dari rumah? kerepotan apa? Apa sajakah kesulitan yang dialami ibu selama membimbing proses belajar anak yang dilakukan dari rumah? Ya itu tadi, tiap hari harus mengingatkan anak suruh belajar, suruh bikin tugas, suruh nyarikan tugas, itulah yang paling repot. Terus, apakah selama ibu membimbing anak belajar dari rumah, ibu memanfaatkan juga? Iya, harus banyak paket, keluarkan paket, duit, ya kan. Harus beli HP baru, kalau nggak punya HP harus beli HP baru. Toh. Terus, bagaimana cara ibu mengatasi permasalahan belajar anak selama di rumah? Selama di rumah ya itu tadi harus menyediakan HP, ya kan, cari semua di internet. Ya, harus menyediakan alat-alat untuk anak sekolah juga. Baik, sekarang akan mulai wawancaranya ya. Adiknya lebih suka pembelajaran dari rumah atau dari sekolah? Dari sekolah. Nah, kalau pembelajaran secara online ini lebih memahami